Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tukardi dari IEC Nurul Falah Surabaya di Icebreaker for Teaching and Learning. Icebreaker yang sederhana dan mudah diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustadzah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 2 icebreaker. Dan yang membedakan dengan icebreaker yang sudah kita sampaikan sebelumnya adalah icebreaker ini bisa untuk kompetisi di kelas. Tentunya adalah kompetisi kelompok. Nah, icebreaker yang pertama judulnya adalah An-11. Ya. An-11. Apa itu? Ya, semut gajah. Ya. Apa itu icebreaker semut gajah? Yaitu mengucapkan kata dan membuat gerakan tangan yang mengekspresikan kata semut atau gajah berdasarkan ukurannya. Itu icebreaker semut gajah. Praktiknya begini, ya praktiknya begini. Kalau saya mengatakan semut, ya, maka semut itu dibandingkan gajah besar atau kecil? Pasti kecil. Maka ketika saya mengatakan semut, peserta nanti akan menjawab kecil. Itu ucapannya. Kemudian gerakan tangannya juga mengekspresikan bahwa itu kecil. Bagaimana? Seperti ini. Nah, tangan diayunkan ke depan, kemudian jari kelingking dan jari jempolnya menyatu. Gitu. Jadi semut kecil begitu. Nah, atau bisa dengan gaya yang lain yang mungkin bisa membuat bahwa itu betul-betul menjiwai. Contoh misalkan untuk Surabaya, untuk mengatakan bahwa itu sesuatu yang kecil banget, kecil sekali itu dengan kata begini, kecil begitu bisa. Ya. Kalau gajah, berarti gajah itu besar, maka peserta nanti juga akan menjawab dengan kata-kata besar atau dengan disangatkan dengan kata besar gitu ya. Kemudian gerakan tangannya bagaimana? Gerakan tangannya seperti ini. Nah, besar begitu. Jadi kalau diulang, semut kecil. Kemudian gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Nah, Bapak Ibu Guru, di dalam prakteknya maka ini bisa kita ulang berkali-kali kepada siswa-siswi kita. Gitu ya. Jadi semut kecil, gajah besar begitu dan seterusnya. Dan kemudian setelah mereka hafal, mereka lancar melaksanakannya, baru kita buat variasi. Variasi inilah yang nanti akan kita bisa buat untuk kompetisi antar kelompok. Bagaimana variasinya? Variasinya adalah kita mengatakan misalkan semut, ucapan kita mengatakan kecil, tetapi gerakan tangan kita itu mengekspresikan kata besar. Contoh, ya, semut kecil. Jadi ketika semut, kata-katanya yang keluar adalah kecil, tetapi tangannya adalah mengekspresikan kata besar. Sebaliknya, ketika gajah, maka ucapan akan mengatakan besar, kemudian tangan akan mengekspresikan kata kecil. Contohnya seperti ini. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Seperti itu ya variasinya. Dan di dalam prakteknya untuk kompetisi adalah nanti kita akan instruksinya seperti ini biasanya. Semut gajah, semut gajah, semut gajah. Kemudian kita tekan yang terakhir yang mau kita sampaikan apa.
Contoh misalkan semut yang mau kita sampaikan, ya, yang mau kita buat kompetisi, maka kita akan mengatakan berulang-ulang semut dan gajahnya. Semut, gajah, gajah, semut, semut, gajah, gajah, semut, seperti itu. Maka mereka dengan spontan akan menjawab. Nah, dari situlah nanti kompetisi akan seru gitu. Karena apa? Karena ketika spontan itulah maka akan ada beberapa yang betul, tapi juga akan ada beberapa yang salah. Dan itu bisa kita lakukan kepada setiap kelompok. Jadi itu kompetisinya. Maksudnya setiap kelompok adalah kita maju ke satu kelompok, kemudian kita memberikan instruksi mungkin 1 kali, 2 kali, atau 3 kali misalkan. Maka di kelompok ini dari 3 kali instruksi itu berapa kali benarnya. Kemudian di kelompok lain dan seterusnya. Maka setelah selesai kelompok itu, setelah selesai kompetisi, maka akan kita hitung kelompok mana yang benarnya paling banyak. Maka itulah permainan atau game yang disebut dengan semut dan gajah atau semut gajah atau an elephant. Gitu. Nah, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, icebreaker ini amat sangat bagus untuk memulai pembelajaran. Kenapa? Karena otak akan termotivasi, terpacu gitu. Kenapa? Karena otak akhirnya berpikir, kadang kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita katakan gitu ya, seperti itu. Maka mereka akan berpikir. Otak akan terpicu untuk berpikir, akhirnya siap untuk pembelajaran. Itu ketika di awal. Demikian juga ketika di tengah pelajaran, maka icebreaker ini juga berfungsi untuk refokus atau membuat siswa konsentrasi kembali kepada pelajaran. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, itulah permainan atau icebreaker semut gajah. Dan kita akan menuju permainan yang kedua setelah ini. Bapak, Ibu, Ustadz Ustadzah, icebreaker yang kedua. Judulnya adalah snake worm atau ular cacing. Kalau yang pertama semut gajah, sekarang ular cacing. Apa itu? Icebreaker ini sebenarnya sama dengan yang pertama. Hanya ukuran yang disebutkan yang berbeda. Jadi sama ini adalah mengucapkan kata dan menggerakkan tangan yang mengekspresikan kata ular dan cacing sesuai dengan ukurannya. Gitu. Kalau semut gajah itu kecil besar, kalau ular cacing panjang pendek. Gitu. Berarti instruksinya adalah kalau ular, maka peserta atau siswa harus menjawab dengan ucapan panjang. Bagaimana ekspresi panjang dari tangan kita? Ekspresinya seperti ini, panjang. Seperti itu. Nah, sebaliknya ketika instruksi yang kita ucapkan adalah cacing, maka mereka atau siswa harus menjawab dengan kata pendek. Bagaimana ekspresinya, gerakan tangannya? Begini, pendek. Gitu ya. Kita ulang. Ya. Ular panjang, cacing pendek. Ular panjang, cacing pendek. Gitu. Ketika itu sudah diulang beberapa kali, mereka sudah lancar melakukannya, maka kita buat variasi seperti sebelumnya. Kita akan mengatakan ular, kemudian siswa harus tetap menjawab dengan ucapan panjang, namun gerakan tangannya harus mengekspresikan kata pendek. Contohnya, ular panjang. Gitu. Sebaliknya, berarti ketika cacing, jawaban dari peserta atau siswa, ucapannya atau kata-katanya adalah tetap yaitu pendek, namun gerakan tangannya mengekspresikan kata panjang. Contohnya, cacing
pendek, gitu ya. Ya. Ular panjang, cacing pendek. Ular panjang, cacing pendek, begitu. Itu kita mainkan berkali-kali bersama-sama di dalam kelas gitu ya. Kemudian setelah itu untuk kompetisi kita menghadap ke setiap kelompok dengan cara seperti tadi ya. Kita ucapkan berulang-ulang, kemudian kata yang terakhir yang kita inginkan itu kita tekan gitu ya. Contohnya seperti ini. Ular cacing cacing, ular cacing, ular ular cacing cacing, seperti itu. Maka ketika cacing, begitu, mereka harus menjawab bahwa cacing itu pendek, tetapi ekspresinya adalah gerakan tangannya gerakan panjang, gitu ya, pendek, gitu ya, seperti itu. Begitu seterusnya, bisa 2 kali, 3 kali, yang kira-kira nanti bisa membedakan prestasi di antar kelompok, gitu. Itu yang kedua, yaitu ular dan cacing. Bapak Ibu guru Ustadz Ustadzah, icebreaker yang pertama dan yang kedua ini bisa digabung gitu. Kalau kita sudah melihat bahwa dengan semut gajah siswa kita sudah lancar melaksanakannya dengan variasi tadi, kemudian ular dan cacing juga sudah lancar, maka keduanya bisa digabung untuk kompetisi. Contoh instruksinya seperti ini. Berarti kalau yang tidak digabung hanya 2, semut, gajah, gajah, semut, atau ular, cacing, cacing, ular, dan seterusnya. Maka sekarang ada 4 kata ketika instruksi di dalam kompetisi. Contohnya adalah semut, gajah, ular, cacing, cacing, semut, gajah, ular, dan seterusnya. Kemudian di akhir, kata yang mau kita sebutkan untuk dijawab oleh siswa itu kita tekan di kata terakhir. Contohnya seperti ini. Semut, gajah, ular, cacing, cacing, semut, gajah, ular, gajah. Nah, seperti itu. Semut, gajah, ular, cacing, cacing, semut, ular, gajah, semut. Dan seterusnya. Ya. Itu kita maju berkelompok, 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 dan seterusnya. Itu akan bisa menjadi sebuah kompetisi yang bisa membuat motivasi siswa di dalam belajar itu lebih bergairah, lebih termotivasi, lebih bersemangat. Bapak dan Ibu, itulah icebreaker pertama dan kedua. Yang pertama adalah semut gajah dan yang kedua adalah ular dan cacing. Sekian dan nantikan episode icebreaker for teaching and learning berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.